Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sundriani dengan NIM 05011382126 kelas Agribisnis A Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang uji statika parametrik untuk kasus satu populasi dengan maksud untuk memenuhi tugas dari Ibu Dwi Wulandari selaku dosen pengasuh mata kuliah statika bidang sosek. Baiklah, kita akan masuk ke analisis nilai tengah populasi. Rumus uji T ini adalah sebagai berikut. T sama dengan X dikurang New dibagi S per akar N, di mana X adalah nilai rata-rata sampel, New adalah rata-rata populasi, S adalah simpangan baku, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya, sifat-sifat sebaran T. Sifat-sifat sebaran T ada 5. 1. Terdistribusi dengan nilai tengah 0. 2. Terdistribusi secara simetris sekitar nilai tengahnya. 3. Terdistribusi dengan ragam lebih dari 1. Akan tetapi bila jumlah contoh diperbesar, maka ragam akan bergerak mendekati nilai 1. 4. Memiliki puncak yang tidak mencapai maksimum dan ekor yang lebih landai bila dibandingkan dengan sebaran normal. Dan 5. Terdistribusi dalam suatu bentuk tertentu, berbeda untuk setiap ukuran contoh, akan tetapi mendekati sebaran normal dengan bertambahnya ukuran contoh. Next, gambar sebelah kiri merupakan gambar sebaran T. Karena sebaran T memiliki sifat bahwa untuk masing-masing ukuran sampel memiliki sebaran T tersendiri, maka setiap ukuran sampel juga memiliki nilai kritis T masing-masing. Oleh karena itu, T nilai kritis distribusi testa dan atau lampiran lebih lengkap dibandingkan T sebaran normal Z. Pada Z sebelah kiri tabel T terdapat derajat bebas. Nilai derajat bebas didapat dengan nilai N dikurang 1. Untuk mendapatkan nilai kritis sebaran T, kita harus mengetahui 1. Tingkat kepercayaan atau alfa, 2. Jumlah sampel atau M. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Berdasarkan informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumsel, produksi padi lahan pasang surut di rata-rata 4,5 ton per hektar per musim. Untuk membuktikan kebenaran data di atas, seorang peneliti menanyai secara acak 30 orang petani padi di lahan pasang surut tentang produksi yang mereka hasilkan. Dari 30 sampel diperoleh data rata-rata produksi padi 3.975 ton per hektar dengan simpangan baku 2,87 ton per hektar. Berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkan informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut pada alfa sama dengan 0,10. Jawab. Baiklah, kita akan menentukan H0 dan HA-nya dulu. Karena dari soalnya benarkan informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka kita menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. H0 new sama dengan 4,5, HA new tidak sama dengan 4,5, di mana alfa sama dengan 0,10. Karena kita menggunakan uji dua arah, maka alfa dibagi 2. 0,10 dibagi 2 sama dengan 0,05. Simpangan bakunya 2,87, nilai rata-ratanya 3.975 dan N-nya sama dengan 30. Baiklah, kita akan menentukan T tabel, di mana N dikurang 1. N-nya sama dengan 30, 30 dikurang 1 sama dengan 29. 29 dengan alfa 0,05 didapatkan hasil T tabelnya 1,70. Untuk T hitung, kita tinggal masukkan rumus, di mana nilai rata-ratanya 3.975, new-nya 4,5, simpangan baku 2,87 dan N sama dengan 30. Hasilnya min 1.
Kesimpulan, karena nilai T hitung berada di wilayah penerimaan, maka terima H0. Artinya, produksi padi rata-rata di daerah tersebut 4,5 ton per hektar. Baiklah, kita akan masuk ke analisis profesi, di mana uji profesi ini digunakan untuk kasus yang menyangkut data dalam bentuk persentase. Distribusi X dianggap mendekati normal apabila jumlah sampel lebih dari 20 dan jika nilai NP dan NQ masing-masing lebih dari 5. Nilai pengamatan Pi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Kira-kira menyebar normal. 2. Mempunyai nilai tengah nu P sama dengan V. 3. Mempunyai standar error simpangan baku Pi sama dengan akar VQ dibagi N. 4. Pendekatan pemecahan bagi analisis untuk profesi ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebaran Z, yaitu sebagai berikut. Z sama dengan Pi dikurang Pi dibagi akar VQ per N, di mana nilai P yang dipergunakan dalam nomor di atas adalah nilai yang dinyatakan dalam hipotesis 0. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Petani di suatu desa menyatakan paling sedikit 15% petani di desa mereka tidak menggunakan pupuk berimbang dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, peneliti mewawancarai 200 petani. Hasilnya, 17 orang dari mereka memang tidak menggunakan pupuk berimbang. Apakah kenyataan ini sudah cukup kuat untuk menolak pernyataan tersebut? Gunakan alfa sama dengan 0,10. Jawaban H0 Pi sama dengan 0,15, HA Pi lebih kecil 0,15. Alfanya 0,10, jadi Z tabelnya adalah 1,28. Karena arah penolakan hipotesis adalah di ekor kiri atau tanda lebih kecil pada hipotesis alternatif, maka nilai Z menjadi min 1,28. Wilayah dan nilai kritisnya dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Sedangkan untuk nilai Z hitung, kita tinggal masukkan rumus saja. V petik sama dengan X dibagi N sama dengan 17 dibagi 200, hasilnya 0,085. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,15 sama dengan 0,85. Z Pi petik dikurang Pi dibagi akar VQ per N, hasilnya min 2,60. Kesimpulan, karena nilai Z hitung terletak di wilayah penolakan, maka diputuskan untuk menolak H0. Artinya, petani di desa tersebut kurang dari 15% yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Baiklah, kita masuk ke analisis ragam dan simpangan baku. Uji statika yang dilakukan adalah sebagai berikut. X kuadrat sama dengan N dikurang 1 X kuadrat dibagi simpangan baku, di mana X kuadrat adalah ragam contoh, N adalah jumlah contoh, simpangan baku kuadrat adalah ragam populasi yang dinyatakan dalam H0, dB adalah N dikurang 1. Next, sifat-sifat sebaran si kuadrat. Sifat-sifat sebaran si kuadrat ada 3. Pertama, tidak bernilai negatif melainkan 0 atau di atas 0. 2. Tidak simetris melainkan condong ke kanan. 3. Berbeda-beda untuk setiap nilai derajat bebas, di mana dB sama dengan N dikurang 1. Dan apabila nilai derajat bebas lebih dari 2, maka nilai tengah dari sebaran si kuadrat adalah derajat bebas. Letak nilai tengah sebaran si kuadrat berada pada sebelah kanan atau modus, yaitu nilai di mana kurva mencapai titik tertinggi. Untuk menggambarkan nilai tengah modus dan dB si kuadrat seperti gambar berikut ini. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan pestisida ingin mengontrol pembotolan pestisida agar ragam dan pembotolan itu tidak melebihi 0,004 liter. Untuk upaya diambil 28 botol sebagai sampel. Setelah dicek, ternyata ragamnya mencapai 0,0010 liter.
Apakah dapat menyimpulkan bahwa ragam pada proses pembotalan itu telah melebihi standar? Gunakan alfa 0,05. Jawab, sama seperti uji T dan uji analisis profesi, kita menentukan H0 dan HA-nya dulu. H0 simpangan baku kuadrat sama dengan 0,004, sedangkan HA simpangan baku lebih besar 0,004. Alfanya adalah 0,05, N-nya 28 dan DB 27. Baiklah, kita akan menentukan Z tabel dengan menggunakan rumus N dikurang 1. 28 dikurang 1 sama dengan 27. Dengan alfa 0,05, maka didapatkan hasil Z tabel adalah 40,1. Sedangkan untuk Z hitung, kita tinggal memasukkan rumus. Rumus Z hitung adalah N dikurang 1 dikali simpangan baku dibagi simpangan baku kuadrat, sama dengan 28 dikurang 1 dikali 0,0010 dibagi 0,004, didapatkan hasil 67,5. Kesimpulan, karena si kuadrat hitung berada pada wilayah penolakan, maka diputuskan untuk menolak H0. Artinya, proses pembotalan pestisida telah berada di luar kontrol yang telah ditentukan. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.